Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di kesempatan ini kita akan mereaksi sebuah video yang dibuat oleh salah satu misionaris, di mana video tersebut seperti biasa berisi fitnahan yang luar biasa sadis dan jahat ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu, banyak sekali channel-channel yang mengatasnamakan Kristen, padahal mereka itu adalah Polikarpus yang memanfaatkan agama Kristen untuk mencari keuntungan. Jadi teman-teman harus disclaimer dulu ya, harus tahu dulu. Jadi ini adalah salah satu Polikarpus yang dari dulu sering sekali membuat konten-konten fitnah. Namanya adalah Yeremia Subiker. Dia mengaku sebagai seorang misionaris ya, dan ya kita tahu lah karakter misionaris itu seperti apa. Nah, jadi ini orangnya teman-teman, ya ini namanya Yeremia Subiker. Dia cukup aktif dalam membuat konten-konten, termasuk membuat video-video pendek di TikTok maupun YouTube Shop ya, tentunya ya, sering juga gitu. Dan dia sudah cukup lama membuat konten-konten yang isinya sebenarnya adalah fitnahan, tetapi dibalut dengan agama Kristen. Kalian bisa lihat ya, ini deskripsi di channelnya. Halo sobat, selamat datang di channel ini. Kami memberikan motivasi iman, memotivasi saudara-saudari untuk lebih setia dan taat dalam Tuhan, memberikan solusi dalam setiap permasalahan hidup dengan kebenaran firman Tuhan, serta menyajikan khotbah-khotbah Kristen dan pembelajaran Kristen yang sehat. Jika saudara-saudari rindu dan tergerak membantu pelayanan peninjauan kami, saudara-saudari dapat mengirimkan di rekening pelayanan ini ya. Dan kita sudah cek nomor rekening ini atas nama Yeremia Subiker. Teman-teman bisa cross-check juga sendiri. Dan setiap tabungan saudara, kami berdoa Yesus mengembalikan dengan rahmat berkelimpahan. Shalom, haleluya. Jadi deskripsinya tuh Kristen sekali teman-teman. Mengatakan bahwa dia membuat konten yang isinya adalah khotbah-khotbah dan pembelajaran Kristen yang sehat. Tetapi kalau kita lihat teman-teman, isinya adalah fitnahan semua. Isinya adalah berita bohong semua. Kenapa saya bilang gitu? Kalian bisa lihat antara thumbnail dan isi dalam nggak pernah ada yang cocok, nggak ada teman-teman. Dia selalu membuat thumbnail itu seperti Yesus Manuburu, tiba-tiba gambarnya tuh Islami sekali, atau nggak wanita yang soleha sekali gitu kan, seorang muslimah gitu kan. Padahal kalian bisa lihat, ini thumbnailnya siapa, tiba-tiba isinya entah siapa, anak ustazah pembenci Kristen terima Yesus. Jadi ini meniru gaya-gayanya Yesus Manuburu. Isi kontennya itu adalah murtadin. Jadi saya bingung ya, apakah kisah murtadin yang dibungkus dengan berita bohong-bohong ini bisa membuat iman teman-teman Kristen bertambah? Apakah seperti itu ya? Dengan membuat konten bohong, apakah iman kekristenan akan tumbuh? Ini saya mau tanya dulu ke teman-teman Kristen. Kalau memang iman teman-teman Kristen itu bisa tumbuh dengan berita bohong, artinya ada something wrong dengan agama kalian. Ada yang gak beres dengan agama kalian. Ya, ini teman-teman harus tahu. Bahkan kalian bisa lihat, ini salah satu konten yang mau kita reaksi kali ini teman-teman, dimana dia mengatakan apa? Nih, ya, nih, terbongkar alasan Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk Kristen. Saya seorang yang taat sholat baca Quran, tapi jujur saya punya pertanyaan yang tak dapat dijawab. Bombastis teman-teman, ya bombastis sekali. Kalian bisa bayangkan tokoh pendiri Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, difitnah oleh Yeremia Subiker bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu masuk Kristen. Ini benar-benar berita bohong yang luar biasa sekali. Dan di sini ya, saya berharap pihak penegak hukum bisa lebih concern, ya lebih bisa tegas memproses konten-konten yang isinya berita bohong. Kalau di Korea teman-teman, ya di Korea kalian posting video-video yang isinya berita bohong, itu kalian bisa langsung dipanggil oleh pihak kepolisian. Di sana cepat. Penanganan untuk berita bohong itu cepat. Kenapa? Karena berita bohong ini jauh lebih berbahaya daripada bom teman-teman. Kalau bom melukai 1-2 orang, berita bohong ini bisa membuat keonaran, bisa membuat perpecahan. Apalagi kalian lihat, ini tokoh yang dia sebut masuk Kristen adalah pendiri Muhammadiyah. Kalian bisa bayangkan berapa banyak sakit hati saudara-saudara kita dari kalangan orang-orang Muhammadiyah. Ada orang nggak yang buat video seperti ini teman-teman? Coba saya tanya teman-teman Kristen, apakah memang kekristenan itu harus
ya harus disebarkan dengan cara berita bohong seperti ini. Kalau nggak seperti ini nggak laku. Coba saya tanya teman-teman, apakah memang kekristenan harus gini ya? Kalau memang kekristenan harus disebarkan dengan cara gini, ya sudah, biar kita tahu. Begitu. Biar kita tahu, memang ternyata ajaran kalian mengajarkan seperti ini. Karena Yeremia sendiri selalu mengatakan saya mewakili Kristen. Dan begitu juga dengan Polikarpus yang lain. Tetapi nggak ada satupun dari pihak Kristen yang resmi ataupun dari pihak gereja yang mengatakan enggak, Kristen nggak seperti itu. Yang mereka tuh cuma asal ngomong gitu, nggak ada. Kalau di Islam jelas ya, kalau ada yang mengatasnamakan Islam, perbuatannya nggak benar, perbuatannya nggak beres, akan ada dari pihak MUI ya ataupun dari pemuka agama Islam yang mengatakan bahwa oh itu menyimpang, itu nggak benar gitu. Coba lihat, sudah berapa banyak aliran-aliran sesat yang menjual nama Islam. Ya akhirnya harus ditutup, akhirnya dibereskan oleh pihak internal Muslim sendiri. Jadi kami membereskan masalah kami sendiri. Betul nggak? Banyak sekte-sekte yang nggak jelas. Kalau Muslim berani mengatakan sesat itu nggak boleh. Tapi Kristen berani nggak? Saya tanya nih teman-teman Kristen, kalian berani nggak menegur orang-orang ini untuk berhenti membuat konten-konten yang isinya fitnah, isinya malah memperlemah iman kalian? Tapi kembali ke kalian. Di sini saya cuma tampilkan apa adanya, dan inilah yang kami lawan. Orang-orang seperti ini yang kami lawan. Orang-orang yang berbau agama, menggunakan juga agama, tapi isinya fitnah semua. Ngeri teman-teman ya. Kalian bisa bayangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dia pasti nggak pernah ketemu, ya nggak mungkin dia pernah ketemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Roh Kudus yang berbicara sama dia sehingga dia tahu oh Ahmad Dahlan itu masuk Kristen gitu kan. Dan ini kurang ajar. Dan ternyata isi kontennya itu adalah bohongan. Dia katakan oh ini maksudnya sang pencerah, terus dia bilang apa, ajaran bingung. Nah, ini kan kurang ajar sekali ya. Ternyata ini adalah kesaksian Lukman Sardi yang memang pernah berperan menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apakah Lukman Sardi adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ya enggak, kan kurang ajar. Nggak sekalian aja ada pemeran Yesus yang masuk Islam terus kita bilang oh Yesus masuk Islam gitu. Ini kan kurang ajar sekali. Dan coba kita dengarkan dulu ya. Saya sudah beberapa kali mereaksi video Lukman Sardi di mana dia masuk Kristen itu ya bukan karena dia belajar, bukan karena dia bingung dengan Islam, enggak. Dia masuk Kristen ya karena istrinya Priscilia. Jadi teman-teman Kristen harus tahu dan jangan mau dibodohi lah ya. Oke teman-teman ya, agak lemot. Ya jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini yang murtad adalah Lukman Sardi, bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi bagi teman-teman ada yang nulis tadi wah ini udah gak benar gitu kan. Ya yang gak benar itu adalah Yeremia Sumigar ya, karena dia yang buat konten tersebut teman-teman ya. Jadi dia yang membuat judul tersebut, judulnya sengaja dibombastiskan. Sekali lagi kalau Lukman Sardi mau murtad itu urusan dia, karena kita tahu dia murtad karena ikut istrinya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.